Logika bola, everything about football. Let's go. Al Nassr yang dalam beberapa pekan terakhir selalu dihubung-hubungkan dengan dua pemain bintang yang sedang diincar, kini kembali mencuat ke permukaan. Di beberapa pekan kemarin, Al Nassr dihubungkan dengan salah satu gelandang berbakat milik Manchester City, yaitu Kevin De Bruyne yang hari ini masih mengalami cedera. Kemudian yang kedua yaitu dihubungkan dengan gelandang berasal dari kota yang sama atau bermain di klub yang sama, yaitu Casemiro yang saat ini sedang membela Manchester United. Nah, mari kita bahas tentang Casemiro terlebih dahulu. Casemiro di beberapa pertandingan terakhir sepertinya memang sudah seringkali menjadi pilihan kedua, atau dia tidak menjadi starting line up atau pilihan utama dari pelatih mereka, yaitu Erik ten Hag, dengan berbagai macam alasan. Dan ternyata kabar ini dalam beberapa pekan terakhir dan bahkan dalam beberapa hari terakhir, Casemiro selalu dihubungkan dengan pintu keluar di Old Trafford. Dan Casemiro dihubungkan dengan salah satu klub Liga Arab Saudi, yaitu Al Nassr sendiri. Nah, Al Nassr dikabarkan tertarik untuk mendatangkan Casemiro. Nah, ini sebetulnya cerita sedikit flashback ke belakang, bahwa Al Nassr di musim panas kemarin sebetulnya mengincar seorang Casemiro, dan bahkan perwakilan dari Al Nassr sudah melakukan kontak atau menjalin pembicaraan dengan Casemiro, akan tetapi dengan berbagai macam alasan atau satu dan lain hal terjadi komunikasi yang buntu sehingga Al Nassr berpindah haluan dan berakhir pilihan dari Al Nassr menjatuhkan pilihan pada seorang Seko Fofana. Itu di musim panas kemarin, setelah gagal mendapatkan Casemiro beralih ke Seko Fofana. Dan ternyata Al Nassr saat ini kembali melakukan sebuah minat lama atau menghidupkan minat lama mereka, dan di musim dingin atau di jendela transfer sebentar lagi yang akan segera bergulir, Al Nassr dikabarkan tertarik untuk kembali melakukan sebuah kontak pembicaraan dengan pihak dari Casemiro. Hal itu juga senada dengan sebuah keinginan Manchester United yang jika saja nanti sudah berpindah tangan atau Sir Jim Ratcliffe sudah berhasil mengakuisisi saham minoritas dari Manchester United, dikabarkan bahwa Casemiro memang masuk daftar jual untuk menggunakan dana yang didapat dari penjualan Casemiro akan digunakan untuk merenovasi Old Trafford. Jadi selain memang pernah diincar oleh Al Nassr, bagayung bersambut ternyata memang Manchester United sudah berkeinginan untuk melego atau melepas Casemiro. Dan salah satu klub yang berminat yaitu memang Al Nassr untuk mendatangkan seorang Casemiro. Namun hal itu entah menjadi sebuah kenyataan atau masih dalam tanda kutip masih 50-50. Yang jelas belum ada pernyataan resmi dari Al Nassr. Namun dalam beberapa pekan terakhir dan bahkan dalam beberapa hari terakhir, isu tentang keluarnya Casemiro dari Manchester United, kemudian Al Nassr yang menghidupkan keinginan kembali mendatangkan Casemiro, cukup santer ke permukaan. Dan mengingat seorang Casemiro memang dalam beberapa pertandingan sudah tidak menjadi pilihan utama, tentu memang sedikit rasional atau bisa dicerna dengan akal sehat jika Casemiro kemudian ingin hengkang. Kemudian juga Al Nassr ingin menampung Casemiro dan menyatukan kembali dengan seorang Cristiano Ronaldo. Dan selain Casemiro, Kevin De Bruyne yang sebelumnya memang sudah sempat dihubung-hubungkan dengan Al Nassr. Nah, kemudian sedikit pertanyaan sederhana, kenapa Al Nassr mengincar gelandang berbakat seperti Casemiro kemudian juga Kevin De Bruyne? Maka jika kita ingin membahas tentang hal tersebut, pertama dari seorang Kevin De Bruyne. Ketika Al Nassr menginginkan dua gelandang sekelas Casemiro dan juga Kevin De Bruyne, tentunya ini juga berdasarkan sebuah keinginan dari seorang Luis Castro di posisi yang diincar, yaitu posisi attacking midfield atau gelandang
yang berada di belakang striker atau gelandang yang memang ditempati oleh seorang Kevin De Bruyne. Kita tahu bagaimana kapasitas dan juga kiprah Kevin De Bruyne di Manchester City yang sedang diasuh oleh Guardiola. Nah, Kevin De Bruyne memang selain gelandang yang kreatif, dia juga bertugas di lini kedua atau di second line. Selain meng-create chance, kemudian dia bisa mencetak gol, memberikan assist, memberikan umpan, membuka ruang, dan bahkan menjadi otak permainan dari Manchester City. Nah, hal itulah yang kemudian diinginkan oleh Luis Castro, atau setidaknya Luis Castro menginginkan seorang gelandang yang berkarakter dan gaya mainnya seperti seorang Kevin De Bruyne, atau kalau memang bisa Kevin De Bruyne yang memang mau diangkut atau dibeli dari Manchester City. Walaupun hal demikian memang belum nyata adanya, atau dalam tanda kutip masih terjadi semacam pembicaraan, dan itu pun belum ada pernyataan resmi kapan melayangkan tawaran atau kapan dia melakukan sebuah proses negosiasi secara pasti dengan Manchester City. Tetapi yang jelas secara filosofi permainan dan juga taktik atau sistem yang diusung oleh Luis Castro, kira-kira tipikal gelandang kreatif seperti Kevin De Bruyne lah yang memang menjadi incaran dari Luis Castro. Kemudian ada juga nama Casemiro. Kenapa nama kedua jatuh terhadap seorang Casemiro sementara sudah ada Al-Khaibari? Kira-kira demikian. Maka jika kita lihat atau kita analisa bersama tipikal permainan atau tipikal dan karakter dari seorang Casemiro, ibaratnya Casemiro bukan seorang gelandang bertahan murni yang memang hanya bertugas memotong serangan atau menjadi palang pintu yang melindungi daripada lini belakang Al Nassr atau lini belakang dari sebuah tim yang dibela, melainkan tipikal dari seorang Casemiro adalah tipikal gelandang bertahan yang menjadi pemutus atau pemotong serangan lawan, sekaligus menjadi penghubung, atau gelandang bertahan yang lebih kreatif untuk membantu serangan di depan. Nah, jadi kalau di Al Nassr kita sudah punya Abdullah Al-Khaibari yang merupakan gelandang bertahan murni. Kemudian Casemiro adalah tipikal seorang gelandang yang kira-kira memiliki kemampuan atau walaupun tidak sama seperti seorang Rodrigo milik Manchester City. Jadi Rodrigo atau Rodri selain memang jago dalam bertahan, dia juga bisa mendistribusikan bola dengan baik, bahkan bisa mencetak gol, bisa memberikan passing dan juga umpan-umpan akurat yang lainnya. Maka dua pemain dengan tipikal seperti inilah yang diinginkan oleh Luis Castro di Al Nassr. Jika semisal di depan sudah ada Sadio Mane, kemudian Cristiano Ronaldo dan juga Otavio, lalu ditopang di belakang Ronaldo ada seorang Kevin De Bruyne dan di belakangnya ada Brozovic, kemudian Casemiro, maka permainan dari Al Nassr tentunya akan lebih sempurna. Karena Kevin De Bruyne, pemain yang memang bisa memanfaatkan ruang, kemudian menciptakan peluang, bisa mencetak gol dan memberikan umpan matang, lalu juga ditopang dengan gelandang energik seperti seorang Brozovic, dan juga ada seorang Casemiro yang berperan sedikit ke dalam namun bisa membantu ke depan. Jadi sirkulasi bola dan juga aliran bola dari belakang ke tengah ke depan tentu akan semakin sempurna. Dan jika kita bicara tentang kemampuan dua gelandang tersebut, kita lihat seorang Kevin De Bruyne bagaimana dia melayani Erling Haaland di Manchester City, atau bahkan siapapun striker yang berada atau bermain di lini depan City, maka tentu dia akan mencetak banyak gol. Selain faktor striker, karena memang Kevin De Bruyne adalah sosok yang menjadi jantung dan otak permainan dari Manchester City. Pun demikian dengan Al Nassr. Jadi yang diinginkan oleh Luis Castro, seorang Casemiro atau seorang Kevin De Bruyne, maka memang Luis Castro menginginkan sebuah sektor yang menjadi titik kelemahan atau kekurangan dari Al Nassr untuk mengembangkan filosofi permainan dari Luis Castro sendiri. Sehingga memang secara umum bahwa dalam taktik sepak bola modern, gelandang atau pemain lini tengah memang betul-betul menjadi jenderal, menjadi jantung dan bahkan nyawa dan otak dari permainan sebuah tim. Sehingga Casemiro
Kevin De Bruyne adalah tipikal pemain yang diinginkan oleh Luis Castro. Itulah salah satu atau segelumit alasan secara taktik kenapa Luis Castro menginginkan seorang Kevin De Bruyne kemudian Casemiro. Walaupun hal itu memang sedikit agak susah karena dua pemain tersebut masih menjadi pemain yang sangat penting di klub masing-masing. Itu saja, salam sepak bola.